Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Delista Fitria. Di video kali ini kita akan menjelaskan tentang circular queue dengan linked list. Nah, video ini merupakan sekaligus proyek UAS saya yang kelima di mata kuliah struktur data dan dosen pengampunya yang terhormat Ibu Sandi Tresnawati MKom. Nah, circular queue ini bisa disebut juga dengan antrian melingkar ya teman-teman. Nah, adalah salah satu jenis queue dengan karakteristik model antrian yang kedua ujungnya ini terhubung, yaitu setelah data terakhir adalah data yang paling awal dan sebaliknya sebelum data paling awal adalah data yang paling belakang. Prinsip circular queue adalah FIFO atau first in first out, maksudnya elemen pertama yang masuk akan keluar pertama juga. Di circular queue, F tidak selalu kurang sama dengan R setelah R dan F sampai ke N1. Maka tidak di reset tetapi melingkar ke 0. Di sini circular queue menggunakan fungsi counter. Nah, counter ini merupakan jumlah pengantri yang ada dalam antrian. Nah, pada proses awal, counter sama dengan 0, pada proses insert, counter plus plus, dan pada proses delete, counter min atau strip. Lanjut, di sini ada proses circular queue. Yang pertama yaitu awal atau inisialisasi, yang kedua insert. Di sini sisip, masuk, simpan, dan tulis. Nah, setelah itu ada delete. Di sini hapus, keluar, ambil, dan dilayani. Nah, selanjutnya di sini ada representasi pada operasi linked list. Jadi, di sini misalkan terdapat NQ untuk menambahkan nilai data untuk yang pertama di sini ada angka 14. Nah, angka 14 ini langsung akan disebutkan menjadi front and rear. Karena apa? Karena ini adalah angka antrian pertama dan juga antrian terakhir, maka disebutnya itu front and rear. Di sampingnya ada NQ. Untuk apa? Untuk menambahkan nilai 14 yang akhirnya menjadi 22, disebut nilai terakhir. Nah, selanjutnya di sini ada penambahan NQ -1. Di sini angka 14 masih tetap sama ya, menjadi front. Nilai pertama akan seperti mengantri dan nilai 22 akan berpindah ke kemana? Ke sisi nilai -6. Setelah ini berlanjut ke bawah. Di sini terdapat DQ. DQ ini seperti yang sudah dijelaskan oleh saya. DQ ini untuk apa? Untuk menghapus nilai. Nah, nilai yang pertama yang akan keluar dari pertama yang masuk adalah ya betul angka 14 tadi ya, yang sudah di front. Nah, di sini kan akan dihilangkan dengan DQ, maka front akan berpindah kemana? Ke 22 dan rear akan sama menjadi -6. Di selanjutnya, di sini juga kita akan menghapus apa? Menghapus nilai yang sebelumnya adalah 22. Nah, setelah angka 22 itu terhapus, maka front and rear akan berpindah menjadi di nilai -6. Karena apa? Karena di -6 ini adalah menjadi nilai antrian pertama dan juga nilai yang terakhir. Nah, selanjutnya di sini ada penambahan NQ ditambah nilai yaitu 9. Maka front nilai 6 akan menjadi -6. Selanjutnya ke nilai yang baru, yaitu nilai 9 akan di rear dan di sampingnya ada NQ-nya itu 20. Di sini ada contoh implementasinya. Di C++ ini akan membuat atau program insert and delete dari circular queue. Di sini strukturnya itu in-nya itu data dan strukturnya itu link. Di sini struk queue-nya itu front and rear. Selanjutnya di line 17. Line 17 ini kita akan membuat antrian. Ya, teman-teman. Nah, di line 31 di sini tuh kita akan menghapus elemen dari apa? Dari si circular queue. Jadi akan menghapus elemen. Nah,
Jika ini adalah simpul terakhir yang akan dihapus di line 39 ya teman-teman, maka integer value, nah di sini nilainya itu akan dikurangi. Nah, dikurangi. Jadi di sini jika Q di sini front sama dengan Q and rear, value-nya itu Q front, datanya free Q front, terus di Q front sama dengan 0 dan Q rear sama dengan 0. Nah, di sini itu ini ya teman-teman. Di sini ada yang lebih dari satu node. Ini, jika ada yang lebih dari satu node, maka struk node-nya itu di sini sama dengan Q front dan value-nya itu di sini temp data Q front sama dengan Q front terus link kayak gitu. Q rear link sama dengan Q front. Selanjutnya di line 59 ini kita akan ini ya teman-teman, fungsinya itu untuk menampilkan elemen dari mana? Dari si circular queue ini. Jadi akan menampilkan elemen. Nah, terus kita buat antrian dari inisialisasi pertama dan terakhir. Kita langsung saja in main di sini, terus kita akan menampilkan antrian atau membuat antrian dan inisialisasi terakhir dan belakang. Di sini Q sama dengan new Q, terus Q front sama dengan Q rear sama dengan 0. Setelah itu kita akan apa? Kita akan memasukkan elemen dalam antrian melingkar. Di sini NQ14, NQ22 dan NQ6. Setelah itu, nah ini elemen akan ditampilkan hadir dalam antrian melingkar. Jadi akan tampil di display Q gitu. Terus di sini kita akan menampilkan juga ini yang kita hapus dari si elemen circular queue itu. Nah, setelah itu elemen yang tersisa dalam antrian melingkar juga akan ditampilkan, yaitu NQ-nya itu 9 dan 20. Nah, ini teman-teman ketika sudah di running, si elemen circular queue-nya ini 14, 22, dan 6. Nah, yang di delete itu 14 dan 22. Nah, terus di sini ada elemen circular queue-nya juga 6 dan elemen circular queue-nya atau elemen yang tersisa dalam antrian itu 6, 9, dan 20. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila banyak sekali kesalahan dalam penjelasan materi atau kurang dimengerti. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.